kita akan belajar bagaimana cara melakukan perawatan pada transmisi otomatis. Perawatan transmisi otomatis adalah salah satu pekerjaannya Anda harus bisa memeriksa jumlah oli transmisi otomatis. Pemeriksaan oli transmisi otomatis berbeda dengan pemeriksaan oli transmisi manual. Kenapa? Karena dari segi fungsi oli transmisi berbeda dengan oli transmisi manual. Oli transmisi otomatis itu kan fungsinya dia sebagai kopling, media kopling, pemindah tenaga. Jadi putaran engine itu diteruskan oleh torque converter. Transmisi otomatis kan koplingnya torque converter ya, kopling otomatis. Putaran dari engine diteruskan oleh torque converter itu melalui media oli. Jadi kalau Anda bayangkan ada sebuah kipas yang hidup, kemudian ada sebuah kipas yang mati. Ketika kipas yang hidup kita dekatkan ke kipas yang mati, maka kipas yang mati akan ikut berputar. Kenapa ikut berputar? Karena dia tertiup oleh angin yang ditiupkan oleh kipas yang hidup. Jadi akibat ditekan oleh angin, maka kipas yang mati berputar. Nah, pada transmisi otomatis, kopling itu, prinsip kerja kopling otomatis pada transmisi otomatis sama dengan apa yang saya jelaskan tadi. Ilustrasinya seperti kipas yang mati didekatkan dengan kipas yang hidup. Kipas yang mati itu akan berputar akibat tiupan angin dari kipas yang hidup. Nah, kalau di torque converter itu kan kopling otomatis, itu angin digantikan oleh minyak atau oleh oli. Maka fungsi oli pada transmisi otomatis itu untuk memindahkan tenaga atau sebagai media kopling. Kemudian fungsi yang lain dari minyak transmisi otomatis adalah sebagai mengoperasikan kopling, kemudian kopling planetary gear ya, dan rem. Jadi kan di planetary gear itu kan ada kopling, ada rem. Kopling dan rem itu dioperasikan oleh tekanan oli. Di oli menekan, misalnya ini koplingnya kan kopling plat. Yang ini berputar, yang ini diam. Ketika koplingnya beroperasi kan begitu nempel ya, sehingga kopling yang mati ikut berputar. Maka kopling tersebut dikatakan bekerja atau meneruskan tenaga. Nah, kenapa dia bisa menempel, bisa meneruskan tenaga? Ya akibat tekanan oli. Olinya ya oli transmisi. Itu fungsi tambahan daripada oli transmisi. Yang lain sama dengan oli transmisi manual. Fungsinya untuk melumasi komponen yang bergesekan, kemudian membersihkan dari gram-gram, kemudian juga mendinginkan. Akibat gesekan panas oleh minyak transmisi otomatis jadi dingin. Itu tambahannya untuk fungsi transmisi otomatis. Jadi tambahannya dia juga sebagai media pemindah tenaga pada kopling otomatis, itu pada komponen torque converter. Yang kedua tambahannya dia menggerakkan
kopling pada pelan kerikil dan menggerakkan juga rem pada pelan kerikil. Jadi kan perpindahan gigi itu dengan cara mengatur kopling mana yang bekerja atau rem yang bekerja. Perpindahan gigi pada transmisi otomatis. Oli apa yang digunakan pada transmisi otomatis? Oli yang digunakan pada transmisi otomatis adalah minyak khusus, ya, oli khusus. Ya, kalau kita beli ke toko ya lebih mudahnya sesuaikan saja dengan tulisan yang ada di stick oli. Biasanya di stick oli itu dituliskan spek, ya, spek atau oli yang harus digunakan pada transmisi otomatis. Seperti kita di belakang ini ada stand engine yang ada transmisi otomatis, ya. Engine. Kita cabut sticknya, kita lihat oli yang digunakan adalah oli transmisi otomatis jenis apa. Ini stick oli transmisi otomatis pada engine stand ini, ya. Engine stand ini adalah engine dan transmisi yang digunakan pada Toyota Yaris Vios. Ditulis di kapak transmisinya, di bagian luarnya itu jenis transmisi U340E, ya. Oli apa yang digunakan pada transmisi otomatis yang digunakan pada Yaris dan Vios? Oli yang digunakan adalah ini sesuai dengan tulisan ini. Ya, Anda bisa lihat. Di sini tertulis olinya itu oli T strip 4 Romawi, ya. Di video tidak terbaca, tapi di sini ada tulisannya. Di sini ditulis T strip 4 Romawi. Nah, itu tulisan yang ada di stick itu harus sesuai dengan oli yang akan kita beli, ya. Contoh ini, nih, ya. Tadi di tulisan stick itu ada tulisan T, ini T 4, ya, 4 Romawi. Oli ini cocok digunakan untuk transmisi otomatis U340E yang digunakan pada Toyota Yaris dan Vios. Jadi kalau Anda mau membeli oli untuk menambahkan, ya belilah oli yang tulisannya sama dengan stick, dengan tulisan yang ada di stick oli. Nah, itu. Jadi kalau oli transmisi manual kan GL4, GL5 itu kan menunjukkan kualitas oli. Jadi kalau G4 dan G5 itu tentu lebih bagus G5 karena angkanya lebih besar. Nah, kalau transmisi otomatis itu dari T4, berarti T4 itu lebih bagus daripada T3. Atau pada mobil yang lain itu ada tulisan Dextron 3, kalau di sini kan T. Nah, Dextron 3, Dextron 4, atau sebelumnya Dextron 1 dan Dextron 2. Jadi sekali lagi sesuaikan oli yang akan Anda beli, yang akan digunakan untuk menambahkan atau mengganti oli transmisi otomatis. Nah, jadi perawatan transmisi otomatis itu adalah mengganti atau menambah oli. Karena tadi fungsinya sangat urgent. Dia sebagai kopling, dia untuk mengoperasikan perpindahan gigi dengan cara
menggerakkan kopling dan menggerakkan rem pada perangkat gear. Kemudian juga fungsi yang umum seperti melumasi, mendinginkan dan lain-lain, maka penting sekali untuk memeriksa oli transmisi otomatis. Begitu juga dengan pentingnya langkah-langkah yang benar untuk memeriksa apakah oli transmisi otomatisnya masih cukup ataukah kurang. Itu karena berbeda pemeriksaan oli transmisi otomatis itu. Nah, sekarang kita akan periksa apakah oli transmisi otomatisnya cukup atau kurang. Bagaimana caranya? Caranya adalah satu, Anda memeriksa harus pada kondisi engine hidup. Jadi pertama kita start engine, biarkan engine hidup sampai mencapai suhu kerja. Kalau di temperatur sih 70 sampai 80 derajat Celcius. Suhu transmisi, suhu oli transmisi otomatisnya. Tapi kalau sulit ya lebih akurat, ya kita tunggu saja sampai kipas radiatornya berputar. Kalau kipas radiator berputar bisa dipastikan suhu engine-nya sudah panas, sudah mencapai suhu kerja. Setelah engine-nya panas, langkah kedua adalah kita gerak-gerakan tuas transmisi otomatis ke semua posisi. Tergantung posisinya, posisi yang dimiliki oleh transmisi otomatis mobil yang Anda gunakan. Karena beda-beda tiap mobil. Kalau yang di sini kan posisi tuasnya P, kemudian R, terus ada D, ada 2 dan ada L. Kita pindahkan ke semua posisi dari mulai P, R, N, D, E, 2L, kemudian kita balikan dari L, 2, D, N, R, P, ya. Terus kemudian kita pindahkan ke netral. Setelah itu kita cabut stick oli, olinya kita cabut, kemudian kita masukkan stick olinya, masukkan kembali stick olinya, kemudian kita cabut dan periksa bagaimana ciri oli yang cukup. Ciri oli yang cukup adalah berada pada garis rentang tanda hot, ya. Jadi di hot. Jadi kalau di bawah garis hot, maka dipastikan olinya itu kurang. Tapi kalau masih ada pada rentang hot, maka oli mobil Anda cukup. Di sini itu, di stick oli itu ada tulisan tadi ya, jenis oli yang digunakan. Kemudian ada tulisan hot dan ada tulisan cool. Ya. Nah, oli yang cukup sekali lagi adalah berada pada garis hot. Ya. Kemudian oli yang kurang ya di bawah rentang hot. Ya. Sekarang kita akan periksa oli transmisi otomatis ini apakah cukup atau kurang. Jadi pertama kita hidupkan, ya. Kita hidupkan dulu engine-nya. Biarkan mencapai suhu kerja, ya. Oke, setelah engine-nya mencapai suhu kerja, kita pindahkan tuas transmisinya ke semua posisi, ya. L, kita balikan lagi. 2, ya. Kita biarkan dulu. D, ya. D kita pindahkan lagi ke N,
ya. Biarkan, diamkan dulu, pindahkan ke R, ya. Kemudian kita pindahkan lagi ke balikan lagi ke netral, ya. Kita biarkan, kemudian kita lepas stick oli, ya. Stick oli transmisi otomatis. Ini kita lap dulu sampai bersih, ya. Lap, kemudian kita masukkan lagi. Kita periksa. Nah, ini olinya di sini. Olinya di sini. Dia sudah mencapai garis hot, ya. Nah, udah di sini. Udah di sini. Ini tulisannya hot. Maka oli transmisi otomatis yang ada di engine stand ini sudah cukup, ya. Oke, itulah cara pemeriksaan transmisi otomatis. Kalau sudah diperiksa, kesimpulannya tinggal kita tentukan. Kalau kurang ya berarti tinggal tambah lagi dengan oli yang sesuai dengan tulisan yang ada di stick oli, ya. Sudah selesai, kalau sudah ditambahkan, kita masukkan lagi sticknya. Ya, itulah pekerjaan perawatan transmisi otomatis yang harus dilakukan untuk merawat kendaraan kita. Biasanya sih kalau mobil-mobil jadwal perawatannya ya tergantung jenis mobilnya. Ya, Anda tinggal buka buku pedoman penggunaan pemilik, sesuaikan kilometer yang ada di buku panduan pemilik untuk menentukan kapan oli transmisi otomatis harus diperiksa. Contoh sih kalau Avanza misalnya 40.000 km itu diperiksa dengan prosedur yang sudah tadi saya jelaskan. Kemudian misalnya 80.000 km itu Avanza itu harus diganti, ya, oli transmisi otomatis. Ya, macam-macam. Kalau Innova itu 40.000 km dan 80.000 km itu diperiksa. Nanti pas 100.000 km itu pada Innova oli transmisi otomatisnya harus diganti. Itu tergantung jenis mobilnya, gitu. Beda juga dengan yang sana ada Honda Brio. Honda Brio juga mempunyai rentang waktu kapan pemeriksaan dilakukan berbeda. Jadi untuk merawatan, karena kalau tidak dirawat secara rutin ya kerusakannya cukup mahal, kemudian juga rumit. Jadi lebih baik Anda periksa sesuai jadwal buku, karena simpel sekali, bisa dilakukan di rumah dan cuma membuka stick oli saja kan.
karena kalau sudah rusak mahal sekali. Satu platnya saja, satu plat kopling itu sekitar 400 atau 350.000 satu plat, sedangkan kan di transmisi otomatis itu koplingnya banyak sekali. Satu kopling itu ada yang 7 plat, ada yang 5 plat, itu satu kopling. Sedangkan kan di transmisi otomatis banyak, ada C1, kopling 1, ada C2, ada C3. Jadi kalau satu kopling 7, bayangkan ada 21 plat kopling. Jadi kalau 21 kali 400 saja sudah berapa? Itu kopling itu bisa rusak kalau olinya kurang. Jika nanti plat koplingnya bergesekan, tidak ada pelumasan, maka plat koplingnya akan terbakar. Sehingga nanti harus diganti, karena kalau tidak diganti ya nanti mobilnya tidak bisa maju atau tersendat atau kerusakan-kerusakan yang lain yang sangat memerlukan biaya yang mahal untuk diperbaikan. Jadi lebih baik Anda melakukan pemeliharaan yang rutin sesuai buku Anda. Itu saja untuk cara-cara melakukan pemeriksaan oli atau minyak pelumas transmisi otomatis. Terima kasih.